Masuk TV, bos. Amin. Selamat pagi, Sagi. Pagi. Seberapa banyak yang jiwanya dipenuhi dengan sukacita hari ini? Amen. Amin. Hal yang paling menarik bahwa ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan yang hidup, dan Dia betul-betul peduli tentang kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan betul-betul berbicara dan bahkan membantu kita untuk menemukan harapan dan bahkan kita dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Yes. Dan teman-teman siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, kami beri judul untuk pesan kita hari ini. Spiritual minded dan carnal minded. Yuk kita langsung ke Roma 8 ayat 6. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Gia, dan bahkan firman ini betul-betul memberkati kehidupan kami. Dan kita akan lihat bersama-sama hari ini. Semua sudah di Roma 8 ayat 6? Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Banyak dari kita mungkin sangat familiar sekali dengan ayat ini. Dan mungkin teman-teman sudah mempelajari banyak tentang ayat ini. Tapi kami menemukan sesuatu yang lebih dalam di ayat ini. Kata keinginan daging dan keinginan roh di sini itu sebenarnya berbicara tentang spiritual minded dan carnal minded. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Karena hal yang mendasar yang sedang dibahas Paulus di sini bukanlah keinginan, tetapi tentang apa yang mempengaruhi atau yang mengontrol pemikiran seseorang. Untuk membantu kita melihat ayat ini lebih jelas, mari kita baca. Kita akan bacakan di dalam terjemahan NASB 1995. Jadi di situ dikatakan, for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. Di dalam BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan, kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh roh Tuhan, maka akibatnya adalah hidup dan kedamaian dengan Tuhan. Carnal minded adalah pikiran yang dikuasai atau dikontrol oleh tabiat manusia. Apa itu tabiat? Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia. Perilaku, cara berpikir, dan bahkan orang biasa sebutnya budaya hidup dari seseorang. Semua hal ini, tabiat ini dikontrol oleh daging. Kalau kita lihat tadi dari NASB, kata mind set on the flesh, itu berarti pikiran yang selalu mengarah atau pikiran yang selalu fokus kepada hal-hal daging. Pikiran yang selalu fokus pada apa yang memuaskan daging. Semua hal tentang daging. Dan pada akhirnya, ini akan membawa seseorang pada kematian. Sedangkan spiritual minded merupakan pikiran yang dikuasai atau dikontrol oleh roh Tuhan. Pikiran yang selalu memikirkan atau mengarahkan fokusnya kepada hal-hal yang rohani. Itu yang disebut spiritual minded. Pikiran yang selalu fokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Melihat segala hal di dalam kehidupan berdasarkan pemikiran rohani. Pada akhirnya, orang yang memiliki spiritual minded ini dapat menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Amen. Hari ini kami akan mengajak setiap orang untuk mengidentifikasi tanda-tanda apa yang terlihat pada orang yang memiliki carnal mind dan juga spiritual mind. Hal yang pertama yang akan kita lihat adalah tanda dari orang yang memiliki carnal mind. Semua siap? Mari kita lihat bersama-sama di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yang udah di sana katakan there. Yakobus 1:14.
sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saya akan bacakan ulang di ayat 14 ini dengan versi terjemahan lain. Itu dari TSI. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda, karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Jadi fokus kita adalah di kata terjerat di ayat ini, teman-teman. Menurut KBBI, kata terjerat bisa juga diartikan sebagai terperangkap. Nah, jika kita mengartikan kata ini ke dalam ayat ini, maksudnya adalah seseorang yang punya carnal minded akan fokus di dalam hal-hal daging karena pemikirannya terperangkap di dalam hal-hal itu. Fokus carnal minded hanya fokus pada daging. Orang itu susah lepas dari pemikiran daging itu. Contoh, ada orang yang mau lihat hal-hal rohani, tapi sulit sekali untuk mengerti. Kenapa? Karena mereka masih memikirkan hal-hal yang dari daging itu. Ini kesaksian diri saya sendiri. Saya terkadang masih terperangkap dengan pemikiran carnal minded ini. Saya juga masih kadang melihat segala sesuatu masih menggunakan carnal minded saya. Sulit sekali paham hal-hal yang bersifat rohani. Mencoba mengerti, tapi ya kok susah gitu. Maka dari itu, saya biasanya konsul dengan pemimpin-pemimpin di tempat ini. Untuk bantu saya menemukan alasan kenapa sih saya sulit mengerti sesuatu hal yang rohani. Ya alasannya, karena saya memikirkan carnal minded itu. Saya masih terperangkap di dalam carnal minded. Saya mau lihat hal rohani, nggak bisa. Mau mengerti hal rohani, sulit untuk mengerti. Karena ketika memikirkan carnal minded, ketika saya masih memikirkan carnal minded, saya sulit untuk mengerti hal-hal rohani. Saya terbiasa dengan carnal minded saya. Karena sudah jadi hal yang biasa, yang saya pikirkan masih terperangkap di dalam hal-hal daging itu. Apa jadinya jika saya terus terperangkap di dalam carnal minded ini, teman-teman? Di ayat 15, saya bacakan di terjemahan TSI. Di sini bilang, di ayat ini bilang, keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya dan dengan demikian melahirkan dosa. Seiring waktu, dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan kebinasaan. Kebinasaan di sini artinya adalah mati. Saya akan mati. Hasil dari carnal minded ini adalah mati. Tidak bisa lagi memikirkan hal-hal rohani. Hanya ada daging terus yang dipikirkan, yang ada di pikiran saya. Lihat, inilah betapa bahayanya carnal minded itu, teman-teman. Saya mengalami hal ini. Carnal minded ini memperangkap pikiran saya. Saya mau ajak lagi teman-teman untuk lihat berbahayanya carnal minded ini. Berbahayanya punya pemikiran carnal minded ini. Kita lihat di Efesus 4. Kita akan melihat tanda yang lain lagi. Katakan carnal minded. Kalau teman-teman sudah di sana. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau kalian teman-teman lihat ayat ini, siapa yang Paulus ngomong di sini? Jemaat di Efesus. Di ayat ini Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Mereka adalah orang percaya.
Yang penting untuk dilihat di sini adalah tanda orang yang carnal minded itu juga bisa ditemukan di dalam anggota orang percaya. Jadi tanda ini ditemukan tidak hanya pada orang yang bukan Kristen, tapi juga ini bisa ditemukan pada orang Kristen juga. Di sini Paulus menasihati mereka dan juga memberi klasifikasi gambaran yang orang-orang yang memiliki carnal minded. Paulus ngomong ke mereka, jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka gelap. Secara sederhana, orang yang memiliki carnal minded ini, mereka adalah orang-orang yang understanding-nya gelap. Apa itu understanding gelap? Orang yang understanding-nya gelap, itu pengertiannya gelap. Amin. Wow. Secara sederhana, bisa dibayangkan bahwa, kalian bisa bayangkan bahwa kalau orang ada di dalam ruang gelap, kalau misalnya teman-teman ada di dalam ruang yang gelap, teman-teman pasti tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang ada di dalam ruangan itu. Walaupun ada sesuatu, ada benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang ada di dalam ruangan itu. Meskipun di ruangan itu ada benda-benda, tapi kemampuan untuk melihat hal itu dan mengetahui hal itu nggak ada. Bisa bayangkan orang-orang yang memiliki pengertian yang gelap, mereka ini lama-lama akan mengabaikan Tuhan. Ini dampak yang akan terjadi. Karena apa? Mereka nggak melihat apa-apa dan sama sekali nggak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan. Mereka nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang terjadi di sekeliling mereka. Apa yang Tuhan kerjakan di bumi, mereka nggak bisa melihat apa-apa. Padahal mereka ada di bumi. Pada akhirnya ini membuat mereka hidup mengabaikan Tuhan. Apa yang terjadi pada orang carnal minded? Saking mereka tidak mengetahui Tuhan, nggak bisa melihat apa-apa, berjalan terus di dalam kegelapan, lama-lama mereka akan menjadi buta. Mereka buta terhadap Tuhan. Dan ini yang Paulus sedang address di sini, bahwa hati-hati, jangan lagi hidup seperti orang yang pikirannya carnal minded. Karena apa? Itu yang akan membuat mereka gelap, mereka buta, bahkan bodoh. Dan itu akan membuat mereka tidak melihat Tuhan dan bahkan tidak bisa merasakan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Pertanyaannya bahwa orang yang carnal minded ini, apakah mereka bisa lihat? Ya, mereka bisa lihat. Yang mereka lihat hanyalah daging. Tetapi mereka buta terhadap Tuhan. Untuk hal yang rohani mereka gelap. Understanding mereka tentang Tuhan jelas sama sekali gelap di sini. Sehingga orang yang seperti itu, mereka akan jauh dari Tuhan. Karena mereka nggak mengenali Tuhan. Mereka nggak akan mengerti kehendak Tuhan. Karena mereka nggak melihat apa yang terjadi. Mereka hidup seolah Tuhan tidak memperhatikan langkah dan cara mereka hidup. Karena pada dasarnya orang yang memiliki carnal minded, semua pemahaman mereka gelap. Apa yang mereka lihat di situ, itu adalah kebenaran bagi mereka. Dan menahan mereka untuk melihat apa yang benar. Dan biasanya orang yang memiliki carnal minded ini, yang terjadi pada mereka adalah mereka akan sering mudah untuk dibelokkan. Karena mereka nggak mengerti apa-apa. Akan mudah sekali untuk terombang-ambing dan bahkan pada akhirnya mereka akan menuju kepada kematian. Karena mereka nggak tahu sama sekali
karena udah ditutupi dengan kegelapan. Terkadang hal ini terjadi di dalam kehidupan saya. Saat di momen saya membaca firman, saat itu dengan pikiran manusia saya mencoba memahami firman. Ya mungkin saya mendapat pengetahuan dari beberapa interpretasi yang ada di internet. Dapat pengetahuan yang banyak. Tapi untuk akses kepada kebenaran yang sesungguhnya, saya nggak mampu dapatkan. Ya, jiwa saya membutuhkan pengetahuan yang benar. Tapi kondisi pikiran saya saat itu tidak mampu untuk mendapatkan akses dari kebenaran itu. Karena carnal minded ini menguasai saya. Carnal minded ini memerangkap saya. Ingat bahwa orang yang carnal minded, mereka akan jauh dari pengenalan akan Tuhan. Dan bahkan mereka akan hidup mengabaikan Tuhan. Kalian bisa lihat progresnya. Gak melihat apa-apa, berjalan di dalam kegelapan, membuat kalian buta akan Tuhan, membuat kalian gak mengerti dan melihat cara Tuhan bekerja. Jadi jauh dari akses pengetahuan tentang apa yang benar, akan membawa kita jauh dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga hal ini akan selalu membuat orang terjebak di dalam ketidaktahuan dan akan terus mengabaikan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Roh Kudus memimpin banyak setiap orang. Tapi orang yang terjebak dalam carnal minded, mereka nggak bisa merasakan apa-apa. Mereka nggak bahkan bisa melihat dan bahkan mengerti. Karena gelap. Mereka terperangkap. Bahkan mereka coba untuk memahami. Dan bahkan nggak bisa sekali mereka memahami. Karena carnal minded ini betul-betul menjebak dan bahkan membuat kamu akan tetap terus ada di dalam kegelapan. Mari kita lihat tanda yang lain. Di Roma 8. Yang udah di sana katakan carnal minded. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau kamu ada di dalam carnal minded, itu artinya kamu musuhnya Tuhan. Siapapun yang punya carnal minded, Tuhan consider orang itu berlawanan dengan dia. Wow. Jadi musuh nih. Fokus hanya ke daging. Hal daging itu yang akan memimpin kamu melakukan segala sesuatu. Bahayanya, ketika carnal minded ini yang memimpin hidup kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Nggak melakukan kehendak Tuhan, artinya ya kita nggak taat. Nggak taat ini menjadikan seseorang kesulitan ketika mencoba untuk menjadi taat. Mencoba untuk taat, mencoba melakukan segala sesuatu untuk bisa taat, tapi nggak bisa. Karena masih ada di dalam carnal minded itu hanya hal-hal daging yang kita pikir. Di ayat 8 bilang, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Yes, tentu saja. Gimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Orang kita juga nggak taat. Itulah kenapa pemikiran carnal minded ini sangat sulit mengerti tentang hal-hal rohani. Padahal sudah lihat hal itu, tapi nggak bisa percaya. Sampai di sini kita lihat carnal minded itu adalah orang yang hanya berpikir tentang daging terus dan terus. Ciri-cirinya adalah orang itu akan selalu terperangkap di dalam keinginan dagingnya. Coba untuk dibantu gimana caranya keluar. Tapi nggak bisa, mereka nggak bisa keluar dari perangkap itu. Bahkan carnal minded membuat orang itu buta.
melihat hal-hal yang rohani. Mereka akhirnya nggak taat karena mereka hanya berfokus di dalam daging, sehingga menjadi musuh Tuhan. Dari 3 hal ini, jadi terperangkap, Coromanded bicara tadi terperangkap, bicara tentang kegelap, buta, gelap, nggak bisa ngelihat, nggak taat, nggak bisa taat. Kita menemukan satu kisah ini ternyata teman-teman di dalam Alkitab kita. Ada yang tahu siapa? Itu Uncle Nicodemus. Yuk kita ke Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Nicodemus menjadi contoh yang sangat baik untuk kita untuk lihat bagaimana apa yang terjadi dalam hidupnya. Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ayat ini percakapan Tuhan kepada Nikodemus. Maksud dari ayat ini, ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang kesaksian yang sudah Tuhan lakukan, seperti mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran tentang hal-hal surgawi. Tapi dari hal ini, Nikodemus tidak bisa menerima kesaksian itu, yang bahkan dia lihat sendiri. Apa alasannya? Yang pertama, Nikodemus masih memikirkan hal-hal tentang daging itu, masih ada dalam carnal minded. Dia belum bisa menerima hal-hal yang di luar carnal minded itu. Nikodemus masih terperangkap di dalam pikiran manusianya. Dia kesulitan untuk menerima setiap kuasa-kuasa yang sudah Tuhan lakukan. Artinya Nikodemus menjadi nggak dong atau nggak ngerti atas setiap pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan. Even dia yang melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak hanya terperangkap, tapi buta. Dia nggak melihat hal itu sebagai hal-hal rohani. Akhirnya dia mengabaikan Tuhan karena dia nggak bisa melihat hal-hal yang berharga itu. Hal ini menjadi kesulitan bagi Nikodemus. Jadi sebenarnya dia pengen banget taat, tapi nggak bisa. Yang pada akhirnya dia mengabaikan pikirannya untuk berubah. Seperti Nikodemus, kita mungkinnya masih sering memikirkan segala sesuatu di hidup kita menggunakan carnal minded ini. Carnal minded ini yang mencoba membuat kita sulit paham sesuatu. Bahkan paham tentang pekerjaan Tuhan yang di luar pemikiran kita. Maka dari itu kita harus ubah pemikiran kita, teman-teman. Kita nggak bisa berpikir lagi dalam carnal minded ini. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti Nikodemus? Nikodemus bertahun-tahun belajar Taurat Tuhan, tapi miss untuk follow the real Messiah, Mesias. Atau kamu yang udah lama di gereja, udah Kristen bertahun-tahun, atau bahkan ada yang dari bayi berapa dari antara kita. Apa kita mau miss sama hal rohani yang Tuhan Yesus lakukan? Tetapi Paulus sadar hal ini. Paulus sadar banget jika orang masih stay di carnal minded, bisa miss semuanya. Dan bahkan menjadi seperti Nikodemus. Terus, gimana cara kita mengubahnya? Kita balik lagi ke Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Say there when you there. That's quick. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita lihat di sini, Paulus
Serius banget. Dan dia menegaskan kepada semua jemaat. Paulus tegas di sini. Jangan hidup lagi pakai carnal minded. Jangan hidup lagi pakai carnal minded. Itu yang Paulus tegaskan kepada jemaat di sini. Karena jelas pikiran carnal minded ini sia-sia. Karena ini yang terjadi pada Nikodemus. Mesias standing in front of him. Dia nggak bisa melihat apa-apa. Karena dia masih carnal minded. Dia bertahun-tahun belajar Taurat Tuhan. Tapi dia terjebak. Karena dia masih carnal minded. Tidak mampu melihat rencana besar yang dibawa oleh Mesias. Dan bahkan Mesias sendiri ngomong. Berhadapan muka dengan dia. Yesus bekerja di dalam kehidupan seseorang, memimpin mereka, tapi carnal minded terkadang bisa membuat kita nggak bisa merasakan apa-apa dan bahkan nggak bisa melihat apa-apa. Karena carnal minded membuat understanding kita gelap. Lama-lama yang menyebabkan kebutaan di hidup kita. Semakin kamu berjalan dalam kegelapan dan kebutaan, kamu akan menjauh dari Tuhan. Dan kamu akan hidup mengabaikan dan gak peduli sama sekali tentang Tuhan. Dan ini yang terjadi di hidup saya. Saya berkhotbah pada diri saya sendiri saat ini. Saya juga ngomong ke diri saya hari ini. Saya masih hidup dengan carnal minded. Ada hal yang rohani yang coba disampaikan dan dijelaskan. Tapi saya nggak mampu untuk memahami. Karena saya nggak melihat apa-apa. Tuhan ngomong ke jemaat di hari Minggu. Melalui pewahyuan, di pujian dan penyembahan. Tapi saya nggak bisa merasakan apa-apa. Dan terkadang saya nggak bisa melihat dengan jelas visi yang coba Tuhan bawa. Karena kegelapan, carnal minded ini. Karena saking kuatnya carnal minded mengontrol dan menjebak saya. Saya nggak bisa melihat apa-apa dan bahkan nggak bisa merasakan apa-apa. Sekarang semua orang pasti mulai merenungkan dan menyadari bahwa ini bukanlah hidup yang kita mau. Kita nggak menginginkan untuk terjebak di dalam carnal minded. Tentu saja Bapak Ibu Saudara tidak ingin untuk terjebak di dalam situasi yang akan membawa Bapak Ibu Saudara pada kematian. Dia mungkin hidup tapi spiritual mati. Carnal minded akan menyebabkan kematian. Ingat itu. Dan tentunya kita nggak mau terjebak di dalam pemikiran yang gelap dan yang mengabaikan Tuhan. Jauh dari akses pemahaman yang benar. Paulus ngomong kepada kita hari ini. Paulus katakan, jangan hidup lagi seperti orang yang memiliki carnal mind. Nah terus pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa berhenti? Gimana caranya untuk berhenti hidup seperti orang yang punya carnal minded? Kita punya jawabannya hari ini. Kita ke Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, kita nggak mau lagi di dalam carnal minded kita. Kita mau berhenti memikirkan carnal minded itu. Caranya adalah kita harus mengubah pikiran carnal minded menjadi spiritual minded. Spiritual minded yang menjadikan kita untuk tidak lagi berpikir seperti carnal minded.
seperti yang kita sampaikan di awal, spiritual minded adalah pikiran kita fokus kepada hal-hal tentang roh. Fokus di sini tentang apa? Apapun yang kita pikirkan hanyalah tentang hal-hal roh. Pikiran kita dipenuhi bahkan dialiri oleh hal-hal tentang roh itu. Inilah spiritual minded itu. Spiritual minded membuat kita dikuasai, dikontrol oleh roh Tuhan. Roh Tuhan akan mengontrol kita dan mengatur pikiran kita. Pikiran kita akan diarahkan ke dalam pemikiran yang benar. Itu artinya, apa yang ada dalam pikiran kita? Pastilah hal-hal tentang rohani. Pemikiran hal-hal rohani itu apa? Yuk kita ke Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Situ dikatakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Kita mungkin sering membaca ayat ini. Tiap hari, tapi hari ini kita perlu sadari bersama bahwa ini yang merupakan kunci untuk seseorang yang rindukan untuk memiliki spiritual minded. Di sini Paulus menyebutkan 8 hal yang selalu harus dipikirkan oleh orang yang memiliki spiritual minded. Selalu memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Selalu memikirkan apa? Semua yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut kita. Semua yang benar menurut Tuhan. Semua yang mulia menurut Tuhan. Semua yang adil bagi Tuhan. Yang adil itu kayak gimana? Kalau kamu merasa ada di kondisi yang gak adil saat ini, tapi Tuhan ngomong bahwa kamu ada di posisi yang tepat. Kalau kamu merasa bahwa kamu gak ada di posisi yang baik atau keadaan yang baik, yang benar, tapi kalau Tuhan ngomong kamu ada di keadaan yang baik dan posisi yang baik di mana Tuhan menempatkan kamu, itulah yang kamu pikirkan. Semua yang suci. Kata suci di sini, bahasa aslinya itu hagnos. Apa yang murni. Apa yang saleh. Jadi di sini, yang Paulus tegaskan untuk kita pikirkan adalah, pikirkan semua yang suci. Semua yang saleh. Itulah yang harus kita pikirkan. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji menurut Tuhan. Semua hal ini patut kita pikirkan. Karena ini adalah, kalau kita lihat ini merupakan karakter Tuhan. Kata pikirkan di sini, bahasa aslinya, logizomai. Itu artinya, menyimpan. Kamu memikirkan semua yang adil yang menurut Tuhan. Itu benar. Kamu memikirkan semua hal-hal yang rohani ini, terus kamu simpan di dalam pikiran. Dan fokus terus memikirkan itu. Ingat ini, orang yang selalu memikirkan dan menyimpan hal-hal rohani.
Mereka yang selalu memikirkan 8 hal ini yang kita sebutkan tadi. Maka hal ini, pikiran yang rohani ini akan terus ditambahkan hari demi hari. Dan akan diperbaharui oleh Tuhan hari demi hari. Dampaknya apa? Mari kita lihat di Efesus 4 ayat 23. Yang udah di sana katakan spiritual minded. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi dari 8 hal yang udah Stanley jelaskan tadi. Ketika kita mikir 8 hal itu. Ini adalah dampak yang kita alami. Dampak di dalam pemikiran spiritual minded itu, teman-teman. Dampaknya adalah kita terus memikirkan hal-hal rohani. Akhirnya pikiran kita akan diperbaharui. Contoh, jadi kesaksian hidup saya juga gitu. Jadi ketika saya ada dalam kondisi carnal minded ini, jadi waktu itu ketika lulus kuliah gitu kan, saya berpikir gitu, saya akan kerja di perusahaan besar, memikirkan tentang karir, gaji, dan hal-hal daging. Jadi ini adalah contoh carnal minded yang saya punya waktu itu. Tapi sekarang saya sudah diperbarui Tuhan untuk mempunyai pekerjaan yang berasal dari Tuhan. Saya diperbarui oleh Tuhan karena saya tidak lagi hidup di dalam carnal minded itu. Karena saya menghabiskan waktu saya untuk terus memikirkan hal-hal rohani. Sehingga yang terjadi adalah saya diperbarui Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, paham apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup saya. Kekonsistensinya Tuhan itu terus berjalan di hidup saya, untuk saya terus diperbarui. Dan ingat, kalau kita terus memikirkan apa yang rohani, maka seiring berjalannya waktu, seseorang akan terus diperbarui. Lihat contohnya bagaimana Nikodemus melihat apa yang dia lihat masih menggunakan pemikiran dagingnya. Nikodemus tidak akan pernah diperbaharui karena Nikodemus masih pakai carnal minded itu. Artinya kita harus memikirkan hal-hal rohani itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap saat bahkan. Hanya ada boleh spiritual minded di dalam hidup kita. Karena dari hal itu, memikirkan hal-hal rohani, kita akan diperbarui oleh Tuhan. Dan lihat di sini di Roma 12:2 bilang hal yang menarik tentang diperbaharui ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Oh, keren banget di sini. Salah satu tanda dari pembaharuan yang terjadi adalah kita bisa tahu kehendak Tuhan di hidup kita. Yang menarik adalah kalau orang terus memikirkan apa yang rohani, maka pikiran orang itu akan terus dibaharui oleh Tuhan. Sehingga pembaharuan itu akan membuat kita selalu mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu sadar akan tuntunan Tuhan di hidup kita. Kamu tahu dan sadar apa yang Tuhan mau untuk kamu katakan. Hidupi, pikirkan, dan lakukan. Setiap keputusan dan tindakan kita akan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itu akan membawa kita terus pada pertumbuhan kehidupan rohani. Karena yang kita pikirkan setiap hari hal-hal rohani. Ada yang masih ingat nubuatan di minggu lalu? Yang disampaikan oleh Pak Giri. Tuhan ngomong dengan jelas bahwa di mana aku berada, di situ juga mereka berada. Karena kemana aku pergi, kamu tahu ke jalan situ. Jalan ke situ. Tanpa spiritual mind, tidak akan bisa kita ada di mana Tuhan ada. Dan bahkan tidak akan bisa kita mengetahui bagaimana untuk berjalan dengan Yesus.
mengerti aja orang. Dan saya percaya setiap orang yang ada di sini rindu untuk terus berjalan bersama Tuhan. Setiap orang di sini rindu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa 8 hal tadi. Ya. Dan saya pasti punya harapan dan bahkan bisa melihat bahwa ketika setiap orang memikirkan apa yang rohani, kalian pasti akan berjalan dan bahkan bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Lompat saja ke sana. Yang udah di sana katakan pikiran Kristus. 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya akan bacakan di terjemahan lain, BIS. Dibilang begini. Dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan siapakah dapat menasihatinya. Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Waktu kita berhenti dari carnal minded, kita mulai fokus nih sama hal-hal rohani. Kita mulai ada pembaruan di dalam pemikiran roh kita. Kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau ini terjadi di antara semua kita akan seperti yang Paulus ngomong, kita akan punya pikiran Kristus. Dampaknya, gereja ini dipenuhi orang-orang yang punya pikiran Kristus. Wow, apa gitu hal yang luar biasa, bukan? Ya, mungkin sekarang kamu masih ada di dalam carnal minded. Tapi, kabar baiknya adalah kamu bisa mulai kok sekarang memikirkan hal-hal yang rohani. Mulai pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Hal-hal rohani inilah yang harus ada terus di dalam pikiran kita, teman-teman. Harus punya spiritual minded. Berhenti memikirkan carnal minded. Berhenti melakukan hal-hal yang sebelumnya. Hal-hal yang harus kita pikirkan hanya berfokus pada hal-hal rohani. Kita bisa lihat contoh hidup dari Paulus. Dalam kehidupannya, dia berubah dari carnal minded menjadi spiritual minded. Yang dia lakukan hanyalah memikirkan hal-hal rohani. Di dalam perjalanannya menggambarkan Injil Tuhan, Paulus selalu memikirkan apa yang Tuhan mau. Setiap kondisi yang Paulus lewati, selalu ada Tuhan. Di dalam pikirannya. Terus gimana saya bisa tahu? Ya dari setiap surat-surat Paulus yang ada di dalam Alkitab kita. Kita bisa lihat Paulus selalu memikirkan hal-hal tentang roh. Selalu memikirkan hal-hal rohani seperti yang ada dalam pikiran Kristus. Pentingnya ketika kita mempunyai pikiran yang sama seperti Kristus. Pikiran Kristus ini akan membawa kita hidup di dalam pikiran yang benar. Ya, saya tahu bahwa fokus untuk melihat hal-hal rohani ini nggak mudah gitu. Maka dari itu kita harus menjaga hal yang berharga ini. Karena setiap proses harus betul-betul dijaga. Terus gimana cara kita menjaganya? Kita ke Amsal 4. Ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Stay there when you dare. Dare. Kita hampir selesai kok. Tenang aja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini katakan apa? Jaga hati kita dengan apa? Kewaspadaan. Itu artinya bahwa kamu menjaga hatimu lebih dari segalanya. Enggak ada prioritas lain selain pikiran.
Jadi kalau kita lihat di Amsal sini, kata hatimu ini juga berarti pikiran. Kamu menjaga pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Caranya gimana? Apa contohnya? Mungkin ada hal yang lebih menyenangkan dari hatimu. Ada hal yang kamu pikir, oh ini bakal menyenangkan. Tapi hal itu kalau kamu lakukan, itu akan mengganggu spiritual mind. Caranya gimana? Kamu harus menjauh dari hal itu. Kamu harus waspada, artinya bahwa kamu harus mampu untuk mempertimbangkan setiap hal yang dapat mengganggu spiritual mind. Kamu harus waspada. Kamu harus menjauh dari hal itu. Yang harus dia lakukan adalah memprioritaskan pikiran yang selalu fokus pada hal rohani. Jaga hati. Jaga pikiran. Jadi penting untuk kita menjaga pikiran kita dengan kewaspadaan. Karena kalau kita memiliki spiritual mind tanpa menjaganya, maka itu akan sia-sia. Jadi kita perlu menjaga hati kita dan pikiran kita dengan waspada dan pastikan nggak ada hal lain dari daging yang kamu izinkan untuk masuk. Kalau pikiran kita terus dijaga, kita tahu bahwa kehidupan itu akan selalu ada. Kehidupan itu akan selalu terpancar dari kehidupan kita. Itulah kenapa penting kita coba sampaikan hari ini bahwa kenapa penting kita harus memiliki spiritual mind. Apa yang dia sampaikan tadi bahwa kalau kita semua punya pemikiran Kristus, apa yang terjadi? Kalian akan menjawab, semua hal ini akan membawa kita menjadi sama dan serupa seperti Kristus. Pikiran kalian, karakter kalian. Ini hal yang penting untuk kita miliki. Semakin kita memikirkan hal-hal yang rohani dan menjaga pikiran itu dengan kewaspadaan. Kamu gak izinkan hal lain masuk dalam pikiran. Kamu memprioritaskan hal-hal yang rohani yang selalu kamu pikirkan di hidup. Itu akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayat terakhir kita. Yang udah di sana katakan damai. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini Tuhan bantu kita untuk kita mengidentifikasi kita masih dalam carnal minded atau spiritual minded. Kalau kamu masih dalam kondisi carnal minded, harus berubah. Berhenti khawatir untuk hal-hal daging. Berhenti punya pemikiran carnal minded. Harus ada transisi di hidup kita. Harus ada perubahan di hidup kita. Saudara-saudara. Wah. Amen. Dari kita yang memikirkan hal-hal daging, kita sekarang memikirkan, dari awalnya kita memikirkan hal-hal daging, tapi sekarang kita memikirkan hal rohani. Yang harus kita lakukan, berhenti dan terjebak dalam carnal minded itu. Kita nggak mau lagi terperangkap nih di dalam carnal minded. Kita nggak mau lagi punya pikiran gelap yang membuat kita nggak bisa melihat hal-hal rohani. Harusnya ada pembaruan di pikiran kita. Fokus di dalam hal-hal rohani. Biarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal rohani.
Dampaknya adalah setiap orang yang mengalami pembaharuan di dalam pikirannya, dan dia akan punya pikiran Kristus. Sekali lagi, kamu harus berhenti di dalam pemikiran carnal minded itu. Stop untuk punya carnal minded lagi. Stop fokus pada hal-hal daging, stop fokus pada dunia ini. Mulai pikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal yang suci, hal yang sedap didengar, hal yang disebut kebajikan, bahkan hal yang patut untuk dipuji. Pikirkanlah hal-hal rohani itu, teman-teman. Pikirkanlah hal-hal yang Tuhan kehendaki. Kita mengalami pembaruan dari pemikiran hal-hal tentang daging, terus diubahkan menjadi pemikiran hal-hal tentang roh. Harus selalu punya pemikiran tentang roh itu. Di ayat 7 bilang, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini berkata, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Itu artinya, pemikiran carnal minded gak bisa merasakan damai ini. Karena yang mereka pikirkan adalah hal-hal daging. Tapi spiritual minded bisa merasakan hal ini. Karena hanya orang-orang yang spiritual minded yang mengerti hal-hal seperti ini. Kita selalu memikirkan hal-hal rohani, kita akan merasakan damai itu. Damai Tuhan mengalir di hidup kita. Inilah dampaknya ketika kita fokus di dalam pikiran rohani. Intinya adalah orang yang punya spiritual minded akan punya damai sejahtera di dalam pikiran. Hal ini menjadi hal yang baru bagi pikiran kita, betul? Jangan balik lagi ke carnal minded. Jaga pikiran kita. Hiduplah di dalam spiritual minded mulai dari hari ini. Inilah firman Tuhan kita siang ini. Semoga bisa menguatkan dan membantu Bapak Ibu Saudara. Did this teaching impact your heart? Apakah pengajaran ini berdampak di dalam hatimu? Yes. And yes, katakan amin. Amen. Yeah. I know it's impact to you because it's impact their life too. Saya tahu bahwa ini berdampak ke kalian karena ini berdampak juga di dalam kehidupannya kami. All of us is human and we have carnal mind. Semua kita manusia dan kita punya carnal mind. I can testify that these two men is in the process of renewing us. Dan saya bisa menyaksikan bahwa dua pria ini ada di dalam proses untuk pembaharuan. That carnal minded, that's where we start. Jadi memulai carnal minded itu di mana kita semua memulai. But the end, we all will be spiritual minded. Tapi pada akhirnya kita semua akan Amen. memiliki pemikiran yang rohani. Renewing, and then we have mind of Christ. Kita terus diperbaharui, pembaharuan itu terjadi, dan pada akhirnya bahwa kita semua memiliki pikiran Kristus. So Pastor, I want to check how many of you that will be human that have spiritual minded. Sebagai pastor, saya mau bertanya kepada setiap orang, sebagai manusia, siapa yang rindu untuk memiliki pemikiran yang rohani, spiritual minded? The most dangerous about carnal minded is you cannot see God in all your life. Salah satu hal yang paling berbahaya untuk orang yang punya carnal minded adalah mereka nggak akan bisa melihat Tuhan di seluruh kehidupan mereka. Carnal minded will lead you to be idol worshiper. Jadi carnal minded itu akan memimpin kita kepada pemujaan berhala. You remember Elia? Kalian ingat Elia? How you say? Elijah? Yeah. You know, one thing that really impact me of that story when we have that teaching. Kalian salah satu hal yang paling berdampak dalam kehidupan saya waktu saya mendengar pengajaran itu, That purposely show them that rain that they have in their life is from the Lord. Tuhan sangat betul-betul bermaksud dan bertujuan untuk menunjukkan kepada semua umat Israel pada waktu itu
bahwa hujan yang mereka miliki saat itu betul-betul dari Tuhan. But they think the rain is from Baal. Tapi mereka berpikir bahwa hujan itu dari Baal. They think all the blessing in their life, so there is water, there's a water for their crop is from Baal. Jadi mereka berpikir bahwa semua berkat mereka, semua hujan mereka, bahkan semua hasil tanam mereka itu semua dari Baal. Because they see their situation through their carnal mind. Karena mereka semua melihat situasi mereka dengan carnal mind mereka. The blessing they see it Berkat yang mereka lihat with their carnal mind, so they don't understand if that blessing is from the Lord. Jadi berkat yang mereka lihat dengan carnal minded mereka membuat mereka nggak mengerti bahwa sebenarnya itu berkat dari Tuhan. God provide us, and when we understand, oh, this is because my hard work. Tuhan memberkati kita dan bahkan dengan pemikiran kita ngomong bahwa wah, apa yang saya rasakan dan hati saya ini semua karena hati saya bekerja. Oh, God brings there is success in our life, and then we think, oh, this is our luck. Jadi ketika kita lihat ada kesuksesan terjadi dalam kehidupan kita, terus kita mencoba memikirkan bahwa oh ini mungkin kemujurannya kita. Carnal minded itu akan memimpin kita kepada penyembahan berhala. Either you worship yourself, apa hardworking, skill, or luck, whatever. Entah itu akan menuntun kalian kepada memuji diri kalian sendiri, memuji kerja keras kalian sendiri, dan bahkan memuji setiap kemujuran yang terjadi di dalam kehidupan kalian. This is why God said, you will have carnal minded as his enemy. Itulah kenapa Tuhan melihat orang-orang yang memiliki carnal minded ini, dia consider sebagai musuh. That person will never please. Orang itu nggak bakalan pernah layak bagi Tuhan. But this is time for us to change. Amen. Tapi ini adalah waktunya untuk kita berubah. Amin. Our brother tell us today that we need to keep think what it's about. Jadi saudara kita juga membantu kita untuk memikirkan tentang apa yang ada di atas, hal-hal rohani. What I mean? Apa artinya? I mean you see your life and your situation with all about His kingdom. Artinya bahwa ketika kalian melihat semua hidup kalian, melihat semua situasi kalian berdasarkan cara lihat kerajaan surga. Probably you in the situation that not fair. Probably you in the situation that not fair. Mungkin kamu ada di dalam situasi yang tidak adil. And think how God will deal in this situation. Kalian harus memikirkan apa yang ada di atas hal-hal rohani. Bagaimana Tuhan akan berurusan dengan situasimu. Think how this will glorify the Lord. Dan berpikir bagaimana hal ini bisa memuliakan Tuhan. How about His holiness? How in this situation the holiness will? Bagaimana dengan kekudusannya dan bahkan dalam situasi ini. If you in relationship, think about your relationship, like about the kingdom character, the 8 things that you. Ya. Jadi kalau kamu ada di dalam hubungan, kamu memikirkan semua hal-hal ini, yang 8 karakter yang disebutkan tadi. And I guarantee you will see the Lord in all situations. Saya mau menggaransi kalian teman-teman dan memastikan teman-teman semua bahwa kalian akan melihat Tuhan di dalam semua situasi. Even in the difficult situation, you will see God's hand. Bahkan di dalam situasi yang sulit pun kalian akan bisa mampu melihat tangan Tuhan bekerja di situasi itu. God bless you, you will see God's hand on it too. Tuhan memberkati kalian, kalian juga akan melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kalian. See all that situation and you can see God in all detail of your life. Kalian bisa melihat di dalam semua situasi kehidupan kalian dan bahkan kalian bisa melihat di dalam setiap detail kehidupan kalian Tuhan bekerja. I really desire and we can say that we all have mind of Christ. Saya mau ngomong bahwa kita semua memiliki pikiran Kristus. Last scripture is Matthew 15:18. Ayat yang terakhir ada di Matius 15 ayat 18.
Veteran baca dengan keras. Keras, gitu. Matthew 15:18. Baca keras. Nyaring-nyaring. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. The paper mentioned that in Hebrew culture, mind, heart is also the mind. Di Pedro tadi mention di Amsal tadi bahwa arti di dalam budaya Yahudi itu budaya Ibrani itu apa yang dikatakan hati itu juga yang mereka maksudkan adalah pikiran. In bahasa we call it Di dalam bahasa Indonesia ya kita biasa ngomong benak. It's kind of like using its feeling, but actually, Kalian bisa kalian pikir itu adalah perasaan, feeling atau tapi sebenarnya itu adalah pikiran. honestly, this renewing to the spiritual mind is need to happen for us. Tapi secara jujur bahwa pembaharuan spiritual mind itu perlu terjadi di kehidupan kita. Because if not, this that will defile you. Najis. Oh. Ya, karena ini yang akan menajiskan kalian. It's not pork that defile you. Bukan babi yang akan menajiskan kalian. Which is this week I eat a lot of pork. Thank you. Tapi di minggu ini saya makan babi banyak banget. Thank you. I make comment. Wow. This brother and sister trying to defile me. Jadi saudara-saudara saya mencoba untuk menajiskan saya dengan daging babi. 3 or 4 days I eat pork because you guys eat pork. Ya, beberapa hari ini saya makan babi. Every pork will defile. Tapi tentu saja babi itu nggak menajiskan kalian. But carnal mind is. Tapi kepikiran Yeah. carnal minded itu akan menajiskan kalian. Amen. Amen. It's not faith that defile you. Bukan vape yang akan menajiskanmu, Not tattoo that defile you. bukan tato yang akan menajiskan kalian, But carnal minded is. carnal minded yang akan menajiskan kalian. It's not you coloring your hair defile you. Itu bukan karena kamu mewarnai rambutmu yang akan menajiskanmu, Carnal minded is. carnal minded akan menajiskan kalian. Amen. Amin. So want to be renewing. Kita mau diperbaharui hari ini. Yes. Let's stand up and we praise the Lord. Mari kita berdiri dan berdoa memuji Tuhan. Praise in the Spirit. Pray in the Spirit. Berdoa di dalam roh dan memuji di dalam roh. Connect with